menceritakan tentang Cleopatra Pilopator, sang ratu Mesir. Yang mana kan kita ketahui dia tuh merupakan orang berkebangsaan Mesir. Tetapi ternyata si Cleopatra ini berasal dari Yunani Makedonia, yang mana kakeknya buyutnya bernama Ptolemy. Ptolemy ini dia tuh jenderal dan sahabat dekatnya dari si Alexander the Great atau Alexander Agung yang kita kenal. Dia tuh ikut berperan sampai ke Persia dan India. Terus kan setelah kematian Alexander nih tuh kayak anggota kerajaan tuh karena menganggap si Ptolemy ini setia, disuruhlah si Ptolemy ini untuk memimpin Mesir. Pimpinlah sama dia nih Mesir, tapi atas nama si Alexander. Tapi karena nih si Ptolemy ini tamak lah tiba ya kan, tuh dia untuk dirinya sendirilah, untuk keluarga dia aja apanya kerajaan tuh. Jadinya dia tuh membuat tradisi untuk menikahi sepupu-sepupu ataupun kakak adik, karena murni itu jadinya garis keturunan si Cleopatra tuh nggak seperti yang sekarang ini penampilannya. Yang kita kenal sekarang ini kan Cleopatra tuh kan cantik, seksi, ya kan? Tapi kalau di catatan sejarah, Cleopatra tuh jauh lah dari kata cantik. Kan kalau yang kita tahu tuh Cleopatra tuh berambut hitam, berponi, dagu ala Asia, hidung mancung ala Asia. Tapi Cleopatra yang asli itu rambutnya tuh berwarna coklat kepirang-pirangan, terus dagu ala Yunani, dan hidung mancung bengkok, hampir bengkok ala Yunani. Malahan sosok Cleopatra yang asli itu jauh dari yang diperankan Elizabeth Taylor. Sebenarnya sejarah mencatat sosok Cleopatra tuh wanita yang kurang cantik, yang mana koin yang mencetak wajah si Cleopatra ini menggambarkan bahwa Cleopatra ini seperti wajahnya tuh kayak maskulin gitu, jauh dari kata-kata feminim. Ya mungkin sih si koin ini, cetakan koin tuh untuk menegaskan bahwa dia nih pemimpin, jadinya dia tuh kayak maskulin gitu. Tapi dari deskripsi dari patung-patung wajah yang dibuat, yang paling dekat dengan masa si Cleopatra ini memiliki kecenderungan yang sama, kayak emang maskulin gitu, nggak ada cantik-cantiknya dia. Tuh deskripsi dari tokoh sejarah yang hidup pada zamannya tuh mengidentifikasikan bahwa si Cleopatra ini memiliki suara yang manis, kepintaran, karismatik yang menarik, bukan wajah cantik, tubuh yang mempesona. Bahkan ada nih satu patung si Cleopatra ini di mana dia tuh kayak gemuk gitu. Tapi ya kan, walaupun dia tuh kayak secara fisik kan dia tuh nggak wah kali gitu, tapi semua tuh ditutupin lah sama kayak dia kan pintar tuh, jadi semua kekurangan dia dari fisik tuh tertutup lah kan. Ia disebut terpelajar, memahami seluk-beluk kenegaraan, politik antar kerajaan. Bahkan Cleopatra tuh jarang membutuhkan penerjemah karena menguasai 5 sampai 9 bahasa kayak Arabik, Etiopik, Persian, Hebrew. Bahasa ibunya si Cleopatra nih bahasa Yunani, dan sedangkan bahasa Mesir dia pandai walaupun nggak 100% gitu. Cleopatra nih mempunyai ayah yang bernama Ptolemos 12, raja Mesir yang berkuasa. Pada bulan Maret tahun 51 sebelum Masehi, ayahnya si Cleopatra nih meninggal. Tuh kan meninggal ayahnya nih, tuh jadinya kayak gak adalah orang yang menduduki kepemimpinan Mesir nih. Jadinya si Cleopatra dan adiknya Ptolemus 13 nih naik tahta lah, dia menggantikan ayahnya kan untuk menjadi pemimpin. Terus mereka tuh dikabarkan menikah, bahkan si Cleopatra ini dikabarkan menikah dengan adik laki-lakinya yang lain yang bernama Ptolemeus 14.
Rupanya si Cleopatra nih mempunyai ambisi tuh untuk yang ambisinya tuh sangat besar gitu untuk apa namanya tuh untuk menduduki raja, sehingga suaminya yang juga adik laki-laki digeser tuh dari keturunan raja, sehingga Cleopatra menjadi ratu Mesir, yang membuat kan karena dia ratu Mesir kan biasanya tuh yang memimpin laki-laki, itu jadinya tuh anggota-anggota kerajaan tuh marah lah dia sama si Cleopatra tuh. Akhirnya tuh karena marah, ada tuh salah satu tokoh yang tidak setuju, Eunuch Pothinus tuh akhirnya bekerja keras lah si Eunuch nih untuk menggeser si Cleopatra. Terus pada tahun 48 sebelum Masehi akhirnya tuh tergeser lah si Cleopatra dari pemimpin kepemimpinannya tuh digantilah oleh adiknya yang sekaligus suaminya si Ptolemeus tadi. Tuh karena kayak ngapainlah lagi kan dia nggak jadi ratu, akhirnya pergilah dia tuh dari Mesir. Tapi dia tuh beberapa kali melakukan aksi pemberontakan sampai suatu saat si Julius Caesar masuk dan berkuasa di Romawi. Tuh Julius Caesar nih terlibatlah dengan perang saudara dengan menantunya si Pompei. Pompei ini larilah dari Romawi ke Iskandaria. Saat itu kan Ptolemeus 13 nih yang berkuasa sebagai raja tuh di Mesir. Jadinya sesampai di Iskandaria tuh si Pompei ini matilah, kena bunuh sama si pegawai yang bekerja, yang sekarang tuh bekerja dia sama si Ptolemeus. Tuh nih si Ptolemeus nih kan jadinya kayak nih mati nih. Si kan Iskandar nih si mati nih di Iskandaria tuh, jadinya dia tuh kayak merasa pasti si Julius Caesar nih bangga lah lihat dia bisa membunuh si Pompei ini. Akhirnya dibawanya lah tuh si kepala si Pompei ini menghadap ke Julius Caesar yang waktu itu pergi ke Iskandaria. Tapi rupanya salah dia. Julius nih nggak tapi ya kan karena kan dikira si Ptolemeus nih dikiranya si Julius nih akan senang gitu kan kalau si Pompei mati. Rupanya enggak, Julius tuh marah karena walaupun dia tuh kayak musuh bagi si Julius si Pompei ini, tapi kan Pompei ini masih masih keluarga dia karena menantunya kan, suami dari anaknya gitu. Tuh karena jadinya akhirnya tersingkir lah tuh kan karena si Julius tuh marah, akhirnya disingkirkan lah sama si Julius nih si Ptolemeus tuh dari ke tahtanya gitu kan. Tuh akhirnya karena tahu si Cleopatra nih, dia dimanfaatkan lah sama si Cleopatra nih. Dia kembali ke Mesir, nekat dia gitu nekat dia diseludupkan di dalam gulungan karpet dan dibawa ke ruang kerjanya si Julius. Waktu itu si Cleopatra tuh umurnya masih 22 tahun. Tuh karena dia pandai, karena kepandaian si Cleopatra ini dalam memikat Julius, jadinya si Julius nih kayak tergoda lah dia sama si Cleopatra. Akhirnya mereka nih menjadi kekasih. Tuh dari Cleopatra nih melahirkanlah seorang putra yang untuk sementara kekuasaannya di Mesir tuh begitu kuat tuh, karena kan dia tuh anaknya si Julius tuh, tapi setelah berhasil menjadi, namun ya kan kedekatan dia sama si Julius tuh akhirnya jadi bumerang politik lah tuh, dimana mereka kan disukan nih mau menjadi raja dan ratu Romawi, sesuatu yang tabu bagi penduduk Roma yang masih berbentuk republik jadinya. Terus Julius Caesar nih menjadi korban pembunuhan Mark Antony setelah beberapa kegagalan besar kan dan kecil dalam perang. Akhirnya Mark Antony ini berhasil tuh mengalahkan kerajaan Tian dan menguasai sejumlah besar wilayah di Anatolia, Syria dan Armenia. Tuh pada saat itu tuh hubungan Roma sudah memburuk karena berbagai perbedaan pendapat dengan Octavian.
Octavian nih cucunya dari Julius yang meninggal tadi. Tuh si Octavian nih apalah nggak terima lah karena si Mark Antony ini tampak nggak peduli lagi gitu dengan istri yang sahnya si adik dari Octavian ini. Tuh jadinya tuh si Mark nih diceraikannya lah tuh si adiknya Octavian. Tuh pas pesta kemenangan besar Antony atas Partian dirayakan di Alexandria tuh dan di ujung acara si si Mark nih menyerukanlah bahwa aliansinya dengan Octavian berakhir. Terus kan setelah acara itulah secara resmi yang mulai membagi-bagi wilayahnya ini untuk Kaisarion. Terus ini untuk anak-anak dia bersama si Cleopatra sebagai raja di wilayah yang sudah ia kuasai gitu kan. Tuh karena itu tuh banyak tuh tokoh Romawi yang termasuk Octavian yang sebagai cucu dari Julius tuh murka lah dia tuh si Octavian tuh murka dia. Tapi ya kan tapi kan si Octavian nih kayak gimana nama tuh, tapi kan karena si Kaisarion tuh kan sebagai Kaisarion yang sebagai darah dagingnya si dari Julius dengan Cleopatra tuh kan berpotensi besar tuh untuk menguasai pemerintahan Romawi. Tuh akhirnya si Octavian nih kayak dia ini kan cuma cucu. Akhirnya dia tuh kayak merasa dia tuh kurang kuat lah karena dia cuma cucu. Padahal satu-satunya legitimasi Octavian tuh untuk berkuasa di Romawi adalah statusnya sebagai cucu dari Julius Caesar. Tuh perang politik dimulai tuh dari Mark Antony ini menyebut si Octavian ini sebagai provokator, pemalsu warisan. Terus Julius perebut hak dari anak asuh Julius yang yakni Kaisarion. Tuh terus dengan itu Roma pun mengangkatlah tuh bahwasannya mengumumkan bahwasannya si Antony ini mengangkat anak-anaknya sebagai raja dan secara ilegal menguasai wilayah milik Romawi yang seharusnya kan diberikan tuh kepada rakyat sebagai tanah garapan. Yunani ini menjadi tempat pertempuran pertama tuh dari pasukan, di mana pasukan yang loyal terhadap Octavian berhasil tuh merebut kota pelabuhan yang penting dalam sebuah perang laut dengan bekal pendaratan di Yunani. Nama Octavian tuh terbukti lah tuh si populer di kalangan mantan prajurit yang sedang membangun koloni. Bagaimanapun kan si Octavian tuh dulu berjuang untuk memberikan tanah garapan bagi mereka. Tuh hal ini membuat pasukannya bertambah besar dan cepat. Antony ini salah perhitungan lah dia kan menganggap si Octavian ini pemuda tanggung yang tidak memiliki pengalaman ya kan. Tuh jadi sedangkan dirinya adalah jenderal Roma yang paling sukses setelah Julius. Si Antony ini kan mengira bahwa keloyalan pasukan dan masyarakat tuh akan diberikan kepada dia gitu rupanya enggak dong. Loyalnya tuh ketika perang sampai di Mesir, si Mark Antony ini sang penakluk kerajaan Partian justru menghabisi kan ketika perang sampai di Mesir, si Mark Antony ini menghabisi dirinya setelah mendengar isu bahwa si Cleopatra nih bunuh diri. Walaupun terdengar tragis romantis gitu, tetapi kesehatan psikis mentalnya sebagai seorang jenderal kan patut dipertanyakan tuh. Masa seorang jenderal membunuh dirinya sendiri ya kan. Terus akhirnya pasukan milik si Mark Antony ini menyerahlah kepada Octavian dan Cleopatra yang rupanya tuh masih hidup, nggak meninggal. Si Cleopatra tuh itu kan tuh cuman isu. Akhirnya si Cleopatra tuh dengan anak-anaknya membunuh diri dia. Si Cleopatra tuh bahwa dikisahkan kan kalau di ceritanya tuh kan bahwa
Cleopatra tuh di saat terakhirnya membiarkan dirinya digigit oleh ular beracun. Hal ini walaupun dikenal sebagai wanita oportunis, Cleopatra ini sebenarnya patut dikagumi. Sebagai Ratu Mesir, ia mengusahakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yakni keberlangsungan kerajaan, keber, kerajaan. Ketidaktahuannya soal militer membuatnya tergantung pada sosok pria kan yang berkompeten secara militer untuk menyelamatkan pemerintahnya dari kehancuran. Sebuah pencapaian si Cleopatra ini karena tidak banyaknya tuh kerajaan lain di sekitarnya yang mampu berbuat sama ketika menghadapi Romawi yang tidak dapat dibendung. Hal-hal yang membuat Cleopatra ini melakukannya kan bukanlah daya tarik seksual, bukan karena wajah cantik, bukan pula kekayaan semata, tetapi kepintaran dia yang luar biasa. Pemahamannya terhadap masalah politik dan kenegaraan menjadi modal untuk si Cleopatra ini berdiskusi secara sederajat dengan penguasa di zaman. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa nonton video selanjutnya.